Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang distribusi peluang diskrit. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian distribusi peluang diskrit. Jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederetan angka yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit. Sedangkan peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah variabel acak diskrit. Jadi sekali lagi, jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederetan angka yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit. Sedangkan peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel adalah variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit saya namakan X menentukan distribusi peluang apabila untuk nilai-nilai X yaitu X1, X2 sampai Xn terdapat peluang PXI, sehingga bisa kita tuliskan sigma PXI di mana I dari 1 sampai N sama dengan 1. Jadi peluangnya sama dengan 1. Px disebut fungsi peluang untuk variabel acak X pada harga X besar sama dengan X kecil atau untuk nilai-nilainya. Suatu nilai yang diharapkan akan menjadi kejadian yang dapat dipandang sebagai nilai harapan atau dinyatakan dengan EX dibaca, yaitu ekspektasi dari nilai X sendiri, di mana nilai harapan suatu peubah acak dapat diperoleh dengan mengalihkan tiap nilai peubah acak tersebut dengan peluangnya dan menjumlahkan hasilnya. Hal ini bisa kita formulasikan EX atau ekspektasi dari X sama dengan sigma XI kali PXI, di mana XI ini nilai-nilai peubah acaknya, PXI merupakan peluangnya dari tiap-tiap nilai. Pada kesempatan kali ini, jenis distribusi peluang diskrit yang akan kita bahas di sini yaitu distribusi seragam atau uniform, distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Walaupun masih ada jenis distribusi peluang diskrit yang lain, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal ini. Pertama, kita bahas tentang distribusi uniform atau seragam diskrit. Distribusi uniform diskrit merupakan distribusi variabel random diskrit yang mengasumsikan bahwa semua nilai mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Jadi ini merupakan kata kuncinya bahwa pada distribusi uniform semua nilai mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Bila peubah acak X mempunyai nilai X1, X2 sampai Xn dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit dapat dituliskan sebagai berikut. Px sama dengan 1/n, di mana Px yaitu peluang terjadinya X, X harga variabelnya atau nilai variabelnya, N banyaknya data pengamatan atau ukuran sampelnya. Kemudian ada sebuah teorema bahwa rataan distribusi seragam diskrit Fx,
maka adalah mu atau rata-rata sama dengan EX atau ekspresi dari X sama dengan sigma XI kali PXI dengan I-nya dari 1 sampai N, di mana X-nya yaitu ekspektasi dari nilai X. Kemudian varian distribusi seragam diskrit dapat dirumuskan yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi mu kuadrat dikali PXI dengan I-nya dari 1 sampai K. Jadi sini tiap nilai dikurangi rata-ratanya baru dikalikan dengan peluangnya. Baik, kita ke contoh supaya lebih jelas. Untuk merencanakan persediaan suatu barang X, suatu toko serba ada atau serba perlu memperkirakan jumlah permintaan harian terhadap barang X. Menurut catatan penjualan, diketahui bahwa permintaan harian terhadap barang X adalah berkisar di antara 0 sampai 5 unit. Permintaan ini memiliki fluktuasi secara acak, sehingga tidak bisa ditentukan peluang permintaannya. Dalam hal ini, maka permintaan terhadap barang X dapat dimodelkan mengikuti distribusi uniform. Untuk mempermudah penyelesaian contoh di atas, akan kita gunakan bantuan perhitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Jadi ini kita buatkan tabel bantuan supaya lebih mudah dalam menyelesaikannya. Tadi ketahui bahwa jumlah permintaan dari 0 sampai 5. Kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian probabilitas permintaannya atau PX-nya, karena pada distribusi uniform memiliki peluang yang sama, maka tiap titik nilai yaitu PX-nya atau peluang dari X-nya yaitu 1/6. Untuk 1 juga 1/6 sampai dengan X sama dengan 5 juga PX-nya 1/6. Kemudian di sini X kalikan PX, jadi 0 kali 1/6 sama dengan 0, 1 kali 1/6 1/6, 2 kali 1/6 2/6, sampai 5 kali 1/6 sama dengan 5/6. Kemudian ini X dikurangi mu kuadrat, artinya tiap nilai X dikurangi rata-ratanya. Nah, rata-rata di sini kita bisa cari dengan cara menjumlahkan nilai X-nya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi total jumlahnya ada 15. Kemudian dibagi banyaknya data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hingga 15 dibagi 6 untuk rata-ratanya. Kita peroleh 2,5. Baik, kita lanjut di sini. Maka di sini X dikurangi mu kuadrat hingga 0 dikurangi 2,5 rata-rata tadi. Kemudian kita kuadratkan, hasilnya 6,25. Begitu juga yang ini, 1 dikurangi 2,5, kemudian dikuadratkan, hasilnya 2,25. Dan seterusnya sampai 5 dikurangi 2,5 dikuadratkan, hasilnya 6,25. Kemudian yang kita butuhkan lagi yaitu X dikurangi mu kuadrat kalikan PX-nya. Sehingga hasil ini dikalikan dengan PX-nya. Sehingga 6,25 kali 1/6 hasilnya 1,04166 dan seterusnya. Jadi ini merupakan tabel bantuan untuk mempermudah kita dalam mengoperasikannya. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, maka ekspektasi rata-rata permintaan
per hari terhadap barang X adalah sebagai berikut. Mu sama dengan EX atau ekspektasi dari X sama dengan sigma kali X PX dengan I-nya dari 1 sampai N. Jadi ini XI. Kita ketahui bahwa jumlah dari X kali PX yaitu 15/6. Sehingga hasilnya 2,5 unit per harinya. Jadi kita kembali ke tabel tadi. X PX di sini yaitu 15,6. Sedangkan dengan pendekatan distribusi uniform, maka rata-rata permintaan per hari terhadap barang X adalah sebagai berikut. Sigma kuadrat sama dengan sigma X min mu kuadrat kali PX. Kita masukkan hasilnya tadi yaitu 2,9166 sama dengan 1,7078 unit. Jadi tabel bantuan tadi tujuannya untuk mempermudah dalam perhitungannya. Kalau misalkan mau langsung di sini pun tidak masalah, tapi nanti akan panjang dan lebar. Yang kedua yaitu distribusi binomial. Distribusi peluang binomial adalah distribusi peluang yang dihasilkan dari sebuah eksperimen yang sering dilakukan berulang-ulang, yang setiap kali hasil ulangannya yaitu mempunyai dua kemungkinan hasil yang dapat disebut misalkan sukses dan gagal. Ciri-ciri atau karakteristik distribusi binomial. Yang pertama, percobaan diulang sebanyak N kali. Hasil setiap ulangan dapat dikategorikan dalam dua kelas. Misalkan berhasil atau gagal, ya atau tidak, sukses atau failed. Kemudian, peluang berhasil atau sukses disimbolkan dengan P. Dan dalam setiap ulangan, nilai P tetap, di mana P sama dengan 1 dikurangi Q. Sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P. Kemudian banyaknya keberhasilan dalam perubahan acak disimbolkan dengan X. Berikutnya, setiap ulangan bersifat bebas atau independen satu dengan lainnya. Kemudian, semakin banyak N, maka peluang terjadinya suatu kejadian tertentu semakin kecil. Perlu diingat bahwa kejadian yang menjadi pertanyaan ataupun ditanyakan dari suatu permasalahan bisa dikategorikan sebagai kejadian sukses atau berhasil. Ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari distribusi binomial. Banyaknya sukses X dalam N usaha suatu percobaan binomial disebut suatu peubah acak binomial. Untuk mencari peluang dengan distribusi binomial digunakan rumus Px sama dengan kombinasi Nx kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Sedangkan koefisien binomial dicari dengan rumus di sini dengan kombinasi N besar N kecil sama dengan N besar faktorial dibagi N kecil faktorial kali N besar kurangi N kecil faktorial. Jadi kita gunakan kombinasi. Teman-teman, seandainya lupa bagaimana mengoperasikan kombinasi, bisa buka terkait kombinasi dan permutasi. Sehingga diperoleh rumus Px sama dengan N besar faktorial bagi N kecil faktorial kali N besar kurang N kecil faktorial kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Dengan X-nya dari 0, 1, 2 sampai ke N. N faktorialnya N kali N min 1
N-2, dan seterusnya. 0 faktorial nilainya 1. Jadi pada distribusi binomial dikenal parameter rata-rata atau mu dan simpangan baku atau deviasi baku yaitu sigma. Untuk mencari rata-rata atau min, mu sama dengan N kali P. Kemudian untuk mencari simpangan bakunya atau standar deviasi, sigma sama dengan akar N kali P kali Q. Variannya tinggal kita kuadratkan sama dengan N kali P kali Q. Kita ke contoh supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Dalam pelambungan sebuah mata uang 3 kali didefinisikan X yaitu banyaknya angka yang muncul. Berapa peluangnya muncul 2 buah angka? Baik, P tadi sudah kita tentukan peluang muncul angka pada satu pelambungan. Karena di sini yang dilempar adalah mata uang, sehingga yang akan muncul yaitu angka atau gambar, sehingga peluangnya itu 1/2. N besar sama dengan 3, itu banyaknya pelambungan atau banyaknya pengulangan. Tadi sebanyak 3 kali untuk pelambungannya. X sama dengan 2, yaitu banyaknya angka yang diharapkan muncul dengan pertanyaannya tadi. Sehingga Px sama dengan N besar X atau kombinasi dari Nx kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Peluang dari X sama dengan 2, kan yang ditanyakan itu 2 buah angka, sama dengan 32 atau kombinasi dari 32 kali peluangnya yaitu setengah pangkatkan X-nya itu 2, 4 kuadrat, kali Q, di mana Q yaitu 1 min P, sehingga di sini 1 dikurangi P-nya itu setengah, pangkat N min X 3 dikurangi 2. Ini kita peroleh 3 kali seperempat kali setengah sama dengan 3/8. Jadi peluang munculnya 2 buah angka adalah 3/8. Berikutnya distribusi multinomial. Distribusi multinomial adalah perluasan dari distribusi binomial dan merupakan distribusi variabel acak diskrit di mana suatu percobaan dapat menghasilkan beberapa kejadian. Misalkan, sebuah percobaan menghasilkan kejadian E1, E2 sampai EK dengan peluangnya yaitu P1, P2 sampai ke PK. Dan dilakukan percobaan sebanyak N kali. Maka peluang terjadinya X1 peristiwa E1, X2 peristiwa E2 sampai ke XQ peristiwa XK sampai peristiwa EK di antara N ditentukan oleh peluang X1, X2 sampai XK sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial kali X2 faktorial sampai XK faktorial kali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 sampai PK pangkat XK, di mana X1 tambah X2 sampai tambah XK sama dengan N. Distribusi ini merupakan perluasan distribusi binomial. Karena rumus di atas adalah suku umum dalam ekspansi multinomial, yaitu P1 tambah P2 tambah sampai PK pangkat dengan N. Kita ke contoh supaya lebih jelas. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah,
4 bola biru, dan 5 bola putih. Sebuah bola diambil dari kotak tersebut, dilihat warnanya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kotak tersebut. Diambil sebuah bola lagi, dilihat warnanya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kotak tersebut. Hal demikian dilakukan sampai 6 kali. Dalam 6 kali pengambilan tersebut, berapa peluangnya terdapat 1 bola merah, 2 bola biru, dan 3 bola putih? Di sini X1-nya 1, X2-nya 2 bola biru, X3-nya yaitu 3 bola putih. N sama dengan 6, karena ada 6 kali pengambilan dan juga dikembalikan. Peluang 1 yaitu 3 bola merah per total semuanya yaitu 12. P2 berarti di sini 4 bola biru dibagi 12. P3 yaitu 5 bola putih bagi 12. Yang ditanyakan peluang 1 bola merah, 2 bola biru, dan 3 bola putih. Maka kita cari sama dengan N faktorial, tadi dilakukan sebanyak 6 kali, sehingga 6 faktorial dibagi. Yang dicari yaitu 1 bola merah, 1 faktorial, 2 bola biru, 2 faktorial, 3 bola putih, 3 faktorial. Kali di sini 4 per 12 kuadrat kali 5 per 12 pangkat 3, hingga hasilnya sama dengan 0,121. Nah, ini kita gunakan rumus yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang ini. N faktorial bagi X1 faktorial kali X2 faktorial sampai X faktorial, peluang 1 pangkatan 1 X1, peluang 2 pangkatan X2, dan seterusnya. Hingga diperoleh hasil 0,121. Kemudian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi dari eksperimen sampling tanpa pengembalian. Tadi dengan pengembalian, kalau di sini tanpa pengembalian. D diambil dari sebuah populasi berukuran N, maka X dikatakan mengikuti distribusi hipergeometrik dengan fungsi peluang dirumuskan sebagai berikut. Px sama dengan kombinasi dari dx kali kombinasi dari n min d, n min x dibagi kombinasi dari n besar, n kecil. Dengan keterangan di sini, Px merupakan peluang dari x, d yaitu pengambilannya, n besar populasinya, n kecil banyaknya data pengambilan atau sampelnya. Dengan X sama dengan 0, 1, 2, sampai N, dan faktor-faktor di ruas kanan ditentukan oleh rumus N besar, kombinasi N besar N kecil sama dengan N besar faktorial dibagi N kecil faktorial kali N besar kurangi N kecil faktorial. Apabila populasi besar dan sampel relatif kecil, pengambilan secara sampling dilakukan tanpa pengembalian, menimbulkan efek terhadap probabilitas sukses dalam setiap percobaan kecil. Untuk mendekati nilai probabilitas hipergeometrik dapat digunakan konsep distribusi binomial dengan syarat n-nya kurang dari atau sama dengan 0,05n. Suatu percobaan hipergeometrik memiliki sifat berikut. Yang pertama, sampel acak ukuran n diambil dari n benda. Sebanyak k benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya n min k bisa diberi nama gagal.
Rataan dan variansi distribusi hipergeometrik atau H X N besar N kecil K adalah mu atau rata-rata min yaitu NK dibagi dengan N besar, dan untuk sigma kuadratnya atau variansinya yaitu N besar kurang N kecil dibagi N besar kurang 1 kali N kali K per N besar kali 1 kurangi K N atau kombinasi dari K N besar. Baik, kita ke contoh supaya lebih jelas. Suatu kotak memuat 100 bola dan 5 diantaranya merah. Jika 10 bola diambil tanpa pengembalian, berapakah probabilitas mendapat paling sedikit 4 merah? Baik, kita gunakan rumus Px sama dengan kombinasi Dx kali kombinasi N min D N min X dibagi dengan kombinasi dari N besar N kecil. Ditanyakan berapa peluang mendapat paling sedikit. Ingat di sini paling sedikit 4 merah. Sehingga kita bisa tulis P X-nya lebih dari atau sama dengan 4. Karena tadi paling sedikit 4 merah, berarti 4 ikut. Sehingga saya tuliskan lebih dari atau sama dengan 4. Ditambah peluang dari X sama dengan 5. Karena tadi 5 diantaranya merah. Sehingga sama dengan kombinasi 5 per 4 kali kombinasi 100 min 5 10 min 4 bagi 110 atau kombinasi dari 100 dan 10 ditambah yang X sama dengan 5 hingga 5 atau kombinasi 5 dari 5 kali kombinasi 100 min 5 dari 10 min 5 dibagi kombinasi 110. Hasilnya 0,00025. Jadi ini diperhatikan D-nya pengambilannya berapa kali, ada 5. Kemudian ada X, ada N besar. Kemudian terakhir yaitu distribusi Poisson. Percobaan Poisson apabila menghasilkan ubah acak X yang menyatakan banyaknya hasil selama selang waktu, periode, atau daerah tertentu. Misalnya jumlah barang yang cacat setiap kali pengiriman, banyaknya hubungan telepon yang diterima kantor per jam. Ada beberapa karakteristik distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya hasil yang terjadi dalam suatu interval tertentu tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada interval lain yang terpisah atau tidak berpotongan dan independen. Dalam kaitan ini, proses Poisson dikatakan tidak punya ingatan. Berikutnya, peluang terjadi suatu hasil dalam selang tertentu yang amat pendek sebanding dengan panjang selang dan tidak tergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang. Berikutnya, peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau sempit dapat diabaikan. Jika pada distribusi binomial BK Bx n theta parameter n cukup besar secara teoritis n mendekati theta hingga, maka akan diperoleh distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan n kali theta. Jika suatu variabel random X menyatakan rata-rata kedatangan pada suatu rentang waktu yang kecil, maka X dikatakan mengikuti distribusi Poisson dengan formula Px sama dengan peluang dari X besar sama dengan X kecil sama dengan E pangkatkan min lambda kali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana nilai E yaitu 2,71828. Lambda merupakan sebuah bilangan tetap
X 1, 2, 3 sampai ke N, Px yaitu probabilitas kelas suksesnya. Kemudian dari sebuah teori bahwa rataan dan variansi distribusi Poisson keduanya sama dengan mu atau rata-rata. Distribusi Poisson dapat diposisikan sebagai bentuk limit distribusi binomial bila n mendekati hingga p mendekati 0 dan np tetap tidak berubah. Jadi bila n besar dan p dekat dengan 0, distribusi Poisson dapat digunakan dengan mu sama dengan n kali p untuk menghampiri peluang binomial. Baik, kita ke contoh. Jika peluang seseorang terkena penyakit demam adalah 0,005, berapa peluang bahwa terdapat 18 orang yang terkena penyakit demam dari 3.000 orang? Setelah di sini, X yaitu banyaknya orang yang terkena penyakit demam. Maka X berdistribusi Poisson dengan parameter. Kita berikan parameternya. Lambda sama dengan N kali theta, di mana N-nya yaitu 3000 kali theta-nya yaitu 0,005 sama dengan 15. Oleh karena itu, peluang yang ditanyakan ialah peluang X sama dengan 18 karena tidak 18 orang sama dengan 18 15 karena tadi distribusinya X, mu lambda sama dengan E pangkat kan min 15 kan lambda 15 kali 15 pangkatkan 18 bagi 18 faktorial sama dengan 0,0706. Jadi dari 3.000 orang, peluang 18 orang diantaranya terkena penyakit demam adalah 0,0706. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait distribusi peluang diskrit. Silakan kalau ada masukan atau saran bisa dituliskan di kolom saran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.